Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKLU. Mari Bapak Ibu Jemaat dalam penyertaan Tuhan dan semangat yang baru kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyi dari Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Cepat tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami diizinkan untuk dapat bersekutu, untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu ini ya Tuhan, dapat berkenan bagi-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-90, ayat yang ke-12. Litani pujian terambil dari kitab Mazmur, pasal 90, ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian lagi dari Gita Bakti 62 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk pada pelayanan firman. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Maha Kudus, firman-Mu adalah penuntun dalam langkah hidup kami. Dan firman Tuhan itulah yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tolong Tuhan agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami dan menjadikan berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada ibadah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 15
ayat 11 sampai dengan 24. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 24 yang menyatakan dengan terang judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu dan kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, meskipun kita terpisah dengan adanya ibadah online seperti ini, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi kita sebagai orang percaya, tentu sudah tidak asing lagi tentang hal perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di sini kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang pada ayat 12. Sudah kebiasaan pada saat adat orang Yahudi, anak lelaki mewariskan harta kekayaan orang tuanya. Dan yang kita lihat di situ, kedua anak ini anak sulung dan anak bungsu. Tetapi hak yang lebih besar 2 kali lipat didapat oleh anak sulung. Nah, pada saat itu dia meminta si anak sulung ini kepada ayahnya harta bagiannya. Dan beberapa hari kemudian ayahnya membagi-bagikan. Dan setelah didapatnya si bungsu, anak bungsu ini maksudnya, menjual harta dari pembagian dari ayahnya. Dan setelah dia menjual, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke negeri yang jauh. Dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri merupakan
pemisahan dari kasih dalam persekutuan yang terjadi. Si anak bungsu yang mundur dari iman memboroskan hasil penjualan harta yang didapat dari orang tuanya, yang kita tahu bahwa itu adalah hasil karunia rohani yang diberikan Allah. Oleh sebab itu yang dihasilkan oleh si anak bungsu adalah kekecewaan. Nah, di sini kita melihat setelah dia menjual hartanya dan dia dipakai untuk hidup dalam hal-hal duniawi, yaitu dalam hal pemborosan. Dia tidak menyadari, memang kita juga sebagai manusia, kalau sudah diperhadapkan dengan harta, pasti yang ada di pikiran kita enjoy saja. Tidak teringat lagi yang susah-susah. Karena apa? Karena kita sedang memiliki uang yang banyak. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan melalui perumpamaan ini, hidup keluar dari persekutuan itu yang ada kekecewaan. Pada ayat 15, pada saat sedang dalam situasi kesusahan yang dia alami oleh si anak bungsu, dia tergerak hatinya untuk mencari pekerjaan kepada seorang tuan yang memelihara babi. Di saat itu bagi orang Yahudi berhubungan dengan babi sangatlah hina. Apalagi jika memberi makan ternak babi. Dan lagi yang terpenting apalagi mereka makan daging babi. Nah, itu pengertian pada saat itu. Pada ayat 16 sampai 19 menyadari keadaan bahwa dia harus minta ampun kepada Allah karena dia sudah menjadi budak dosa dan terpisah dari Allah. Biasa orang kalau sudah merasa susah selalu baru kembali memohon kepada Tuhan, minta ampun karena keteledorannya, kesalahannya, hidup dalam foya-foya. Nah, pada ayat 20 yang harus kita tekankan di sini, kita bisa melihat bahwa gambaran kasih Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan begitu mengasihi umatnya. Diibaratkan seorang anak itu ya kita ini, dan seorang bapak itu ya Bapa di surga. Bagaimana, apalagi yang kurang bagi Tuhan untuk mengasihi kita. Cuman kita aja umat manusia yang sering melalaikan. Karena kita merasa masih mampu, masih mempunyai harta, jadi kita tidak ada pikiran-pikiran rasa susah. Tapi saat harta sudah habis, ya dia menyadari bahwa dia sudah salah. Ini perumpamaan, dan perumpamaan ini biasa mengena pada kehidupan kita sampai pada saat ini. Di sini kita bisa melihat seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya, sebab kebahagiaan bukan datang dari harta. Nah, di sini kita harus lihat kebahagiaan dunia itu hanya sekejap, hanya sebentar, hanya sementara harta dunia. Tapi kalau harta di sorga itu orang yang mau mengikuti atau mau melakukan firman Tuhan. Pada ayat 20, hilang dapat dipakai seperti domba yang sesat. Kita bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 23 dan Yesaya 53 ayat 6. Hidup terpisah dari Allah adalah kematian rohani. Kembali kepada Allah membawa hidup yang sejati. Yohanes 11 ayat 26. Ya, tentu kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang merasa ada pergumulan yang tidak habis-habisnya. Kita bisa melihat pada ayat 20, seorang ayah sekalipun si anak bungsu ini sudah melakukan kesalahan, hidup yang berfoya-foya, tapi dia tetap mengasihi. Bertahun-tahun dia menanti-nantikan anak bungsu itu. Dan pada saat kembali, apa yang dia lakukan, justru dia menyuruh hamba-hambanya memakaikan jubah, cincin dan sepatu. Malahan mereka membuat
pesta. Nah kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, si anak sulung ini merasa iri, dalam arti dia yang sudah hidup bertahun-tahun bersama dengan ayahnya tidak pernah diadakan atau diadakan pesta seperti yang dilakukan ayahnya terhadap anak yang bungsu. Di sini tercermin bagi kita seorang tua, kita di posisi sebagai orang tua, apa yang kita rasakan, dan kita di posisi sebagai anak, dikatakanlah anak yang bungsu itu, apa yang kita rasakan? Tentu beda. Si anak bungsu dia merasa salah, ketakutan, sampai dia mengatakan biarlah dia menjadi orang upahan. Tapi menjadi seorang ayah, sejelek-jelek apapun, tidak ada istilah yang mengatakan bekas anak. Tidak ada kan? Yang ada itu anak ya tetap anak. Seperti apapun anak itu melakukan, mungkin dari orang tua atau kita pada saat ini ada yang dalam pergumulan melihat anak-anaknya sampai cucunya kok sudah keluar dari persekutuan, sudah tidak mendengarkan lagi apa firman Tuhan, sudah tidak mau menuruti lagi. Memang kita tidak boleh sampai meninggalkan mereka. Tetaplah kita berdoa, minta Tuhan, suatu saat pasti mereka akan kembali. Disinilah perumpamaan yang Tuhan berikan karena nyata dalam hidup kita. Untuk menjadi cermin sebagai orang tua, biarlah kita dikasih umur panjang karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang benar. Kita diberi kesehatan sampai pada saat ini di usia yang sudah lanjut, tidak menjadi penghalang sekalipun kita sakit, pergumulan apapun, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur itu mendatangkan kedamaian. Dalam keadaan apapun tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini kita harus menjadi teladan dalam pembacaan kitab melalui kitab Lukas ini. Dalam hal perumpamaan anak yang hilang ini. Mungkin dari kita ya melihat anak-anak kita kok enggak bisa diatur, susah diarahkan sampai pada cucu-cucu kita, akhirnya kita membenci. Itu memang sepintas sebagai manusia, rasa marah itu pasti ada. Tetapi jangan itu menjadikan kepahitan dalam hidup kita. Anak tetaplah anak. Orang tua tidak pernah ada orang tua dimanapun mengharapkan anak-anaknya itu susah atau menderita. Tidak ada. Yang ada kita sebagai orang tua, sekalipun kita di usia seperti ini, kita melihat anak-anak kita memang tidak sama. Jangan kita membanding-bandingkan dengan anak si A, si B. Tapi yang ada dalam hati kita, syukurilah. Kita cukup tidak usah mengharapkan anak-anak kita harus mempunyai harta yang banyak. Kita senang sudah melihat mereka senang, damai, tentram, itu sudah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Dan ingat, kita di dunia hanya sementara. Di akhir firman khotbah saya, waktu saya sama Ibu Pendeta bertanya-tanya kepada saya, ya saya menjawab, ya ini memang harta tidak menjamin kedamaian. Harta hanya sementara. Oleh karena itu, jadikanlah cermin dalam perumpamaan ini. Seorang ayah tidak melihat-lihat lagi ke belakang, tapi dia mengasihi anaknya. Diibaratkan Bapa di sorga mengasihi kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu menyanyi dari Gita Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai pada saat ini kami memperoleh kesehatan, kekuatan, semua itu karena berkat daripada-Mu. Melalui firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama ya Tuhan. Biarlah itu menjadi cermin dalam hal perumpamaan tentang anak yang hilang. Bahwa harta tidak menjamin untuk mendatangkan kedamaian bukan dari harta. Tapi mendatangkan kedamaian adalah untuk selalu menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Sebab kami hidup di dunia hanya sementara. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat seluruh jemaat kami yang ada di Jemaat Bukit Zaitun ini. Dari sektor 1, 2, dan 3. Teristimewa untuk orang-orang tua kami yang mengalami sakit, penyakit, mengalami kelemahan tubuh yang begitu berat. Tetapi kami yakin dan percaya mereka tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam sisa hidup yang mereka lalui sampai pada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa juga kepada seluruh ke-6 pelkat yang ada jemaat kami ya Tuhan. Mulai pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Teristimewa buat PKLU ya Tuhan. Engkau berkati pengurus-pengurusnya, Engkau berkati segala rencana untuk membangun pelayanan di jemaat ini ya Tuhan. Berilah mereka kemampuan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat rekan-rekan sepelayanan yang ada di jemaat kami, majelis yang ada, bersama dengan komisi-komisi yang ada di jemaat kami ya Tuhan. Staf kantor gereja, BPPJ, biarlah semua itu ya Tuhan kami lakukan hanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Berilah kami kekuatan, hikmat, kesehatan senantiasa ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa terkhusus buat Ibu Pendeta Dina dan keluarga ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta Dina dalam keadaan beliau sebagai ketua majelis jemaat di jemaat kami, sebagai ibu rumah tangga yang merawat kedua anak-anaknya dan mendampingi suaminya Tuhan. Biarlah senantiasa Ibu Pendeta Dina diberi hikmat, kekuatan dimanapun dia ditempatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa juga buat keberadaan situasi, kondisi saat ini ya Tuhan, dengan pandemi yang tidak henti-hentinya ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang kami pakai. Kami menuruti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebab semua itu demi kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur yang akan kita berikan berdasarkan pada pembacaan firman yang terambil dari kitab Amsal yang berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan kita berikan, kita bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur pada pagi hari ini. Biarlah persembahan syukur yang kami boleh berikan padamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu, terkhususnya bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini ya Tuhan. Agar kiranya melalui pemberian kami kepadamu Tuhan melalui persembahan ini, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dan kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saatnya bagi kita untuk kembali ke kehidupan kita hari-hari. Untuk itu terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai seluruh anggota PKLU dan kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai.